Untuk melakukan instalasi WSL atau Windows Subsystem for Linux, ya, itu silakan Anda akses di website ini, learn.microsoft.com garing n-us garing Windows garing WSL garing install, ya. Nah, di sini Anda lihat, ikuti caranya, ya. Anda silakan instalasi WSL menggunakan PowerShell yang ada di Windows. Ya, maksudnya seperti PowerShell. Nah, di sini tolong klik yang Run as Administrator. Ya, Run as Administrator. Jangan yang atas. Ya, ya harus yang Run as Administrator. Oh, di sini kayaknya saya nggak ngeklik administrator ya. Oke, saya ulangi lagi. PowerShell. Nah, kliknya ini ya, Run as Administrator. Nah, tandanya kalau yang administrator itu ada pertanyaan seperti ini. Ada user account control-nya. Seperti itu. Jadi di sini kan konfirmasi. Apakah Anda ingin melakukan perubahan pada device Anda gitu ya, menggunakan aplikasi ini gitu ya. Klik aja yes. Nah, tampilannya pun beda. Yang tadi itu kalau yang non administrator itu nggak ada tulisannya, cuma Windows PowerShell. Yang administrator itu ada ada tulisannya. Kemudian terlihat lebih kecil gitu ya dibanding yang sebelumnya. Nah, silakan klik ini ya, copy aja di sini, kemudian WSL install. Nah, dia akan download di sini gitu. Nah, di sini memang saya udah simulasikan dengan koneksi yang cukup tinggi gitu ya. Jadi ini harusnya nggak begitu lama gitu ya. Tapi kalau yang koneksinya lambat, ya mohon maaf, Anda silakan numpang WiFi dulu. Atau kalau enggak, ya itu saran saya tadi, paket datanya tuh minimal minimal 10 giga gitu. Karena nanti ada instalasi selanjutnya gitu ya. Nah, di sini terjadi instalasi Windows Subsystem for Linux. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita instalasi distro. Ya, distro itu eh, ada Ubuntu, ada Debian, macam-macam. Nah, di sini ternyata udah otomatis ya. Nah, hal seperti ini kan situasinya sangat-sangat kondisional nih. Gitu ya. Saya dalam ini tidak meminta install Ubuntu, tapi ternyata dia install sendiri Ubuntunya. Nah, ini prosesnya bakal lama sekali nih. Kayak gitu ya. Saya nggak tahu nih, ini bisa di stop atau enggak. Gitu ya. Harusnya sih bisa di stop. Karena saya pengennya yang Debian aja sebenarnya. Kok dia minta minta Ubuntu nih. Gitu. Oke, saya crop ya. Saya nggak mau install Ubuntu, misalnya saya pinginnya installnya Debian gitu ya. Ketik aja WSL exe install. Sebentar ya. Sebelum install ya, tolong perhatikan versinya. Nah, versinya diperhatikan dulu. Jadi untuk kelancaran Anda, silakan gunakan WSL 2. Nah, di sini silakan eh, apa klik copy di sini, terus kemudian ya ini langsung di paste seperti ini. Nah, pilih aja 2. Nah, seperti itu ya, udah selesai. Jadi tolong pastiin setelah Anda install WSL. Nah, ini saya hentikan instalasi Ubuntu-nya karena saya merasa Ubuntu terlalu besar untuk diinstal di laptop ini. Jadi saya pilihnya mau Debian aja gitu ya. Meskipun kalau di modul mungkin kelihatannya diarahkan ke Ubuntu, tapi antara Ubuntu sama Debian itu base-nya intinya sama gitu ya. Kernelnya sama. Bedanya kalau Ubuntu itu lebih interaktif, tapi kalau Debian itu lebih ibaratnya kayak light versionnya gitu. Karena basicnya Ubuntu itu dari Debian gitu ya. Nah, setelah selesai instalasi
WSL-nya, ya, maka selanjutnya eh, apa namanya instalasi ini distro-nya gitu ya. Nah, kalau Anda belum yakin mau install apa tuh namanya, mau install distro apa, nah maka gunakan wsl.exe strip list spasi dash dash online gitu ya, di enter. Nah, maka dia muncul berbagai pilihannya gitu ya. Nah, karena saya pinginnya yang light aja karena fokus kebutuhannya itu hanya untuk Docker, maka saya pilih Debian gitu. Saya pilih Debian ya, wsl exe install Debian. Saya gini ya. Karena di sini nih, kita ambil namanya di sini ya. Itu kita enter. Nah, dia akan download tuh. Nah, di sini Debian cepat ya dibanding Ubuntu gitu. Kenapa? Karena Ubuntu itu aplikasi penyertanya banyak banget. Dia ada aplikasi kayak pengganti Word, pengganti Excel, terus ada Squid Game. Ini kan dalam ini kan nggak perlu gitu. Yang kita perlukan hanya distro apa base Debian-nya untuk dipakai dalam materi ajar ini, yaitu apa DevOps gitu ya. Nah, di sini ya setelah selesai instalasi Debian, maka diminta nih username-nya apa gitu kan. Nah, ini ada keterangannya bahwa username dalam hal ini itu berbeda dengan yang ada di Windows gitu. Jadi misalnya di sini ya, ini kan namanya misalnya pengajar CCID 3. Anda mau buat sama persis pun itu konteksnya tetap berbeda ya. Jadi ini hal yang benar-benar berbeda gitu ya. Nah, ini misalnya saya masukkan aja Aska gitu ya. Ini username saya di Debian misalnya kayak gitu. Saya enter. Nah, untuk password saya minta Anda semua hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena Linux itu dasarnya itu keamanan tinggi, maka ketika Anda masukkan password, itu nggak kelihatan. Anda sudah masukin berapa tuts di situ. Anda harus rekam di otak Anda sudah masukkan password dengan mantap, dengan yakin. Permasalahannya di situ, gitu ya. Nah, ini saya udah mulai ketik nih. Nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi di sini. Padahal udah masuk. Jadi kalau Anda salah password, ya itu resikonya, gitu. Gitu ya. Jadi tolong sekali lagi, gunakan password yang benar-benar Anda kuasai. Dan ketika nanti akses ke DB-nya minta password, ya tidak boleh ada typo. Makanya saya katakan typo itu benar-benar deh. Kalau Anda coding itu hal yang nggak banget gitu. Nah, nanti kalau pas implementasinya itu jadi efek domino gitu ya. Nah, saya akan masukkan lagi. Nah, seperti itu gitu ya. Minta password, nah, kemudian password sudah masuk. Nah, ini tandanya berarti berhasil masuk ke sudah berhasil apa install distro-nya. Kayak gitu gitu ya.